kami dari kelompok 1, ada Dinda Surya Titania, Maini Paramita, Putri Febriani, Wulan Permatasari, Sinta Sania, dan Ero. Di sini kami akan menjelaskan tentang General Electric Company dengan saya Maini Paramita. Next, please. General Electric Company atau GE adalah sebuah perusahaan multinasional teknologi dan jasa Amerika Serikat yang bermarkas di New York. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1890 oleh Thomas Edison. GE telah hadir di Indonesia sejak tahun 1940 sampai hari ini dengan berbagai bidang usahanya yang melayani sektor energi, air, transportasi darat maupun udara, kesehatan, dan jasa finansial. GE Indonesia dipimpin oleh Handri Satriago yang menjabat sebagai Presiden Direktur. Next, please. Sejak tahun 1940, GE telah menjadi bagian dari hidup jutawan warga Indonesia dengan produk dan jasanya termasuk lokomotif kereta api, elektronika rumah tangga, lampu, sampai pembiayaan bagi nasabah perorangan. Di tahun 1970, GE merintis berbagai kerjasama di bidang teknologi dan bisnis dengan berbagai industri Indonesia. Sejak saat itu, kehadiran GE tumbuh berkembang dengan bentuknya PT GE Finance Indonesia, PT GE Lighting Indonesia, juga perusahaan patungan PT Astra Sedaya Finance dan PT GE Teknologi Indonesia, yang kemudian melahirkan PT GE Nusantara Turbine Salvage. Jumlah karyawan GE saat ini mencapai 1.700 orang yang tersebar di 4 lokasi, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. GE Internal Analysis SWOT. Kekuatan. Yang pertama dilaporkan oleh Forbes sebagai perusahaan terbesar tahun 2009. Yang kedua, perusahaan memiliki 323.000 karyawan, beroperasi di 160 negara, beragam produk yang dihasilkan GE diantaranya distribusi listrik, keuangan, kesehatan, energi lokomotif, minyak senjantan, turbin, angin, dan lain-lain. Yang terakhir ada manajemen dan budaya yang kuat. Lalu GE dalam kelemahannya itu yang pertama, GE adalah produsen terbesar keempat dari polusi udara dan air. GE dibebankan oleh Departemen Pertahanan pada praktek korupsi untuk penjualan jet engine ke Israel. Yang ketiga, di masa lalu menyesatkan investor untuk pengembalian yang tinggi. Yang keempat, itu segmen energi GE berada di bawah rata-rata. Dan yang terakhir, untuk pemasaran produk, GE tidak terlalu baik di pasar Asia. Next, Fitri. Dilihat dari analisis SWOT-nya GE, yang pertama itu ada peluang. Yang pertama, meningkatkan layanan pelanggan, kesempatan untuk menyerang pasar Cina, dan mengurangi polusi. Adapun dari segi ancamannya yaitu yang pertama fluktuasi mata uang, persaingan ketat dalam industri, ada resesi di sebagian besar negara, yang keempat peraturan pemerintah tentang keprihatinan lingkungan, dan yang terakhir itu ada paparan pasar keuangan. GE External Analysis. Peluang. Yang pertama teknologi global, yang kedua pengakuan global, yang ketiga memiliki daya saing tinggi, dan yang keempat inisiatif lingkungan. Ancaman. Yang pertama media informasi, yang kedua persaingan ketat dalam industri, yang ketiga resesi di sebagian besar negara, dan keempat banyak tidak disukai investor. Perubahan internal dalam General Electric. Yang pertama, politic change. Yang kedua, technical change. Yang ketiga, cultural change. Next.
Bidang yang digunakan General Electric dalam membuat perubahan. Bidang yang pertama adalah bidang workout. Bidang workout dalam hal ini merupakan dorongan bagi karyawan untuk memikirkan suatu rencana yang digunakan sebagai penyelesaian masalah bisnis. Kemudian, hasil dari penyelesaian masalah tersebut akan diberikan kepada manajemen untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan. Yang kedua adalah bidang kedua adalah bidang internet atau teknologi. Internet merupakan suatu wadah yang kuat untuk melakukan perubahan keseluruhan dalam General Electric karena pihak manajemen melihat web sebagai pendefinisan hubungan antara konsumen, karyawan, dan pemasok. Linda, bisa dilanjut? mengapa General Electric Alasan General Electric berkonsentrasi pada bidang tersebut, karena dengan menggunakan bidang workout mengurangi hambatan hierarki sehingga melancarkan komunikasi dua arah antara bawahan dan atasan. Jadi faktor utama keberhasilan program ini yaitu mampu mempertemukan staf dari berbagai jenjang untuk menyampaikan masalah dan mencari solusi bersama-sama. Sedangkan tidak dapat dipungkiri bahwa peran teknologi menjadi sangat dominan bagi perkembangan perusahaan. Dari mulai meningkatkan penjualan, transaksi, kinerja perusahaan, sampai pada atasan efisiensi dan efektivitas. Bagian yang digunakan adalah online marketing, guna memperoleh pelanggan dan meningkatkan pelayanan pada pelanggan, dan ini merupakan salah satu dari sekian dari bagian. Mengidentifikasi beberapa dorongan internal dan eksternal penting dalam perusahaan GE. Dalam internalnya, ada satu, perubahan departementalisasi matriks menjadi departementalisasi fungsional. 2, birokrasi dihapuskan. 3, mempertahankan karyawan berprestasi dan memecat yang tidak berprestasi. Menurut perusahaan yang tidak produktif. Nomor 5, pengawasan kerja tidak selalu intens. Yang selanjutnya ada eksternal. 1, perubahan teknologi, informasi, dan komunikasi. 2, pemakaian internet web dan e-commerce. 3, dunia yang semakin modern. 4, persaingan global. Manajemen perubahan General Electric. GE melakukan perubahan visi perusahaan yang awalnya We Bring Good Things Life menjadi Imagination at Work. Visi tersebut mempunyai 7 program inti yang dinamakan dengan 7-point Program for Management by Leadership, yaitu 1, mengembangkan visi untuk bisnis, 2, mengubah kultur untuk mencapai visi, 3, memendekkan atau meratakan struktur organisasi, 4, menghilangkan birokrasi, 5, memberdayakan individu, 6, meningkatkan kualitas dan efisiensi, 7, menghilangkan hambatan. GE telah berhasil mentransformasikan dirinya dari sebuah perusahaan yang sebagian besar berfokus di Amerika Serikat menjadi suatu bisnis yang benar-benar global, tanpa batasan, salah satu perusahaan yang paling menguntungkan di dunia. Berdasarkan analisis SWOT, kekuatan perusahaan dengan peluang yang dimiliki untuk menciptakan sebuah strategi, yaitu untuk dapat menembus pasar Asia. General Electric harus melakukan inovasi-inovasi pada produknya untuk menyaingi pasar Cina yang menguasai Asia, karena General Electric tidak terlalu baik di pasar Asia.
Dari strategi SWOT diharapkan perusahaan mampu mengikuti perubahan perkembangan pasar dan juga selalu menerapkan inovasi-inovasi dalam produknya. Pada era sekarang ini juga banyak konsumen yang menggunakan barang-barang ramah lingkungan, sehingga perusahaan General Electric juga sebaiknya sudah melakukan penciptaan barang-barang yang ramah lingkungan pula. Baik, sekian. Terima kasih atas presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.